Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Belitung Televisi? Semoga dalam keadaan sehat ya. Puasa bukan jadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Puasa juga bukan jadi alasan untuk kita tidak up to date dengan berita-berita terkini. Apalagi juga di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan lupa ngaji, sholat, jangan lupa beramal ibadah, banyak-banyak sedekah. Karena kita belum tentu akan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, di program Bekidas kita edisi spesial Ramadan kali ini berita kita dahsyat ya. Nah, kita telah kedatangan beliau ini adalah divisi dari boleh dijelaskan langsung aja ya nanti, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa Belitung Televisi, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Beliau ini sangat inspiratif sekali. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja dikenalkan nama dan juga dari mana. Nah, tema kita pada hari ini bicara tentang yang cukup berat, tapi juga sangat dianjurkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Benar-benar sangat dianjurkan. Nah, tema kita pada hari ini adalah toleransi. Silakan perkenalkan terlebih dahulu Bung Syukron. Dari mana asalnya? Kayak keadaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukron Mukhlis SPD. Saya seorang pendidik atau guru agama di salah satu SD, yaitu SD 5 Tanjung Pandan. Saya di KNPI adalah Wakil Ketua 8 Departemen Keagamaan Sosial dan Multikultural. Departemen Agama Sosial dan Multikultural. Iya. Kultural ya. Jadi pas benar ya diundang ke sini. Iya. Ada kewajiban diundang dan menghadiri itu kan. Kewajiban menghadiri undangan itu kan bagian dari sunatullah kan, harus datang kalau tidak ada halangan. Kebetulan tidak ada halangan. Sebenarnya dia ada-adakan tapi tidak kuat kan karena bulan puasa ya. Tidak kuat berbula. Nah, jadi Bang Syukron ini kelihatan aja kita kalau ngeliat beliau ekspresinya tuh tegang, tapi sebenarnya beliau ini santai orangnya, santai, ramah, ranjak. Jadi don't just someone by the cover. Ya Bang ya. Yeah. Nah, ini kita bicara tentang masalah toleransi dalam Islam itu gimana kan sebenarnya? Kalau dalam Islam itu kan berpasrah ya, berserah diri. Islam itu kan orang taunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau dari segi tauhid. Nah, Islam itu tidak hanya seperti itu saja. Islam itu juga mengatur ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, di hablum minan nas ini kita ibaratkan antara vertikal dan horizontal. Hablum minan nas ini horizontal. Nah, horizontal ini seperti apa? Itu disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah, kalau ada yang bilang ukhuwah basariyah, ada yang bilang ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini tidak mandang harus ke sesama muslim saja secara eksklusif atau harus berbaik kepada yang bukan muslim tapi harus berkeras kepada muslim, bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita itu harus berperilaku adil ke saudara kita yang sesama muslim ataupun kepada manusia lain yang walaupun agamanya bukan Islam, seperti itu. Kalau di dalam Islam kan yang dipakai dalam Islam itu istilah toleransi itu tasamuh. Tasamuh itu sama hatun kalau tidak salah, itu artinya suka memaafkan. Nah, maksudnya berlapang dada menerima golongan walaupun berbeda pendapat gitu dengan yang kita yakini ya. Selama perbedaan itu tidak diumbar-umbar untuk mengganggu kondusif masyarakat. Artinya perbedaan itu akan niscaya kan. Kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu kan. Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Lita'arafu, saling mengenal. Jadi kita itu harus paham bahwa perbedaan itu keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan. Allah bisa menjadikan kita itu semuanya satu. Tapi Allah perlihatkan bahwa kita di dunia harus belajar bahwa ada yang namanya perbedaan. Karena kalau satu kepala itu saja maka tidak akan ada ibroh atau pelajaran dalam kehidupan kita. Seperti itu kira-kira. Jadi itu ya secara singkat.
Iya. Nah, bagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan yang mengajarkan kita banyak hal. Iya. Contohnya dari Rasulullah. Nah, gimana itu kalau dalam sekarang ini bagi di aplikasi tepatkah menurut Bang Syukron sendiri? Tepat sekali karena Rasulullah itu teladan sepanjang zaman. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah kan? Katanya bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Rasul duduk dengan para sahabatnya. Ada jenazah, iring-iringan jenazah lewat. Rasul berdiri. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau berdiri sementara itu jenazah seorang Yahudi?" Kata Rasul, "Kenapa? Dia kan juga manusia." Artinya Rasul Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan ketika ada seorang nenek tua dalam sebuah riwayat diceritakan betapa beliau tidak pernah berhenti menghina Nabi Muhammad di pasar itu. Nabi Muhammad justru menyuapi si nenek tua itu bahkan dengan kunyahan beliau sendiri, karena si nenek tadi sudah tidak bisa mengunyah makanan. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyuapi beliau Yahudi tadi, nenek Yahudi tadi. Nah, kemudian setelah disuapi si nenek ini heran karena teksturnya beda. Kamu ini siapa? Mana yang biasa menyuapi? Yang menyuapi itu sudah meninggal, itulah Nabi Muhammad. Akhirnya si nenek tadi masuk Islam. Nah, ini yang harus kita teladani sebetulnya. Kita tidak boleh ekstremis, ya, tidak boleh ngelihat lambang agama lain kita kepanasan gitu. Ini bukan seperti itu Islam. Kita wajar saja jika melihat ada gereja, wajar jika kita melihat ada vihara, karena kita didirikan, negeri ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan founding father daripada negara kita ini juga sudah memikirkan, bahkan di dalam Pancasila yang awalnya ada kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan, karena menyadari bahwa bangsa ini eksis, bangsa ini ada karena bantuan-bantuan bukan hanya dari masyarakat Muslim saja, tapi juga masyarakat-masyarakat yang lain. Jadi anak-anak muda sekarang tidak boleh membatasi anak muda Muslim khususnya, ya, tidak boleh membatasi diri. Wah, kau harus berkawan dengan yang Islam saja di dalam masjid saja. Karena kalau seperti itu berarti kita tidak menjalankan perintah Allah untuk mengenal orang-orang yang ada di luar. Karena tidak selamanya kita berada di tempat yang sama. Allah alam, misalnya ada rezeki, misalnya Bang Laili kan pergi ke Turki misalnya, amin, atau pergi ke Spanyol, akan bertemu di sana orang-orangnya. Kalau di Spanyol kan dominan Nasrani kan, wah, kalau kita menanamkan kebencian, alergi kepada orang-orang selain Islam, kita akan susah juga hidup. Orang itu, ada anak, tidak mau. Nah, ini akan menyusahkan diri kita sendiri sebenarnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain karena kita makhluk sosial. Kecuali kalau kita tidak mau berinteraksi, mungkin diamnya di dalam hutan gitu, sendirian. Tuh kan keren bahasanya gitu. Jadi menuju tajam, lucunya tuh ada gitu ya. Kayak gitu. Biar kita tidak tegang kelakar tentang ini ya. Nah, ini kan banyak pemberitaan nih, Mbak, itu Bang Syukron. Ini cerita tentang pemberitaan bahwa Islam itu identik dengan hal-hal seperti ini gitu. Yang auzubillah padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Nah, ya maksudnya dari perwakilan dari DPD KMPI Kabupaten Belitung lah untuk menyikapi hal tersebut yang disambungkan dengan anak muda sekarang, mudah-mudahan mereka jangan terikut. Nah, itu gimana tuh? Sekarang ini banyak anak muda itu mencari jati diri. Artinya dia ikut kajian, dia ikut suatu komunitas Islam misalnya, dia ingin memperbaiki diri. Memperbaiki diri bagaimana caranya agar diri kita itu menjadi hamba Allah yang kafah. Karena kadang kan kita ketika kita sendirian merenung bertafakkur, rasanya kita ini menjadi hamba yang gagal mungkin kan. Nah, ketika pencarian jati diri itu browsing, nah, ketika browsing menemukan hal-hal yang ekstremis, ya, atau terlalu
memperdalam ayat tanpa seorang guru. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itulah pentingnya guru. Guru yang seperti apa yang harus kita cari? Guru yang menebarkan kebaikan tentunya. Guru yang bilang bahwa dulu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita kebaikan. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu taala, beliau ketika baju besinya ada di toko seorang Yahudi, beliau kan khalifah dulu itu. Beliau bisa saja ngambil kan, tapi beliau lebih milih ke persidangan. Hakimnya teman beliau sendiri, tapi beliau tetap berperilaku adil. Akhirnya baju besi itu dikembalikan sama si Yahudi tadi dan dia justru masuk Islam. Nah, carilah guru-guru yang menyampaikan kesejukan-kesejukan. Jangan yang mengumbar bahwa wah, kita harus perang, kita harus perang, kita harus perang. Jangan mencari guru yang menjadikan takbir itu mengkerdilkan kemanusiaan. Ketika kita takbir, kita itu sadar Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada apa-apanya ketimbang Allah. Ketika kita mengucapkan takbir, kita itu sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat kecil. Nah, ketika kita menemukan guru yang seperti ini, bukan guru yang mengajarkan bahwa kita harus pukul. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mengajak, bukan menggertak. Walaupun kita perlu kadang ada sisi tegasnya kan, tapi bukan yang harus menghalalkan darah, entah itu golongan selain Islam ataupun bahkan sesama Islam sendiri, seperti yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Mereka saling bombardir karena permusuhan atau adu domba yang dilaksanakan segelintir pihak. Nah, ini bukan hal yang bisa diteladani. Di Indonesia bagaimana Wali Songo masuk dengan kedamaian, mengakulturasikan agama dengan budaya, tapi masih dalam syariat Islam tentunya, mampu mengislamkan Indonesia. Mungkin kalau tanpa peperangan. Nah, itu poin yang penting, tanpa peperangan. Bahkan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau juga mengepung kota Mekah tapi tidak membunuh siapapun. Iya kan? Maka kita harus cari guru yang mengajarkan kita itu memberikan pandangan bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Bagaimana bergaul, bagaimana kita berperilaku kepada orang tua, kepada tetangga. Nah, itu harusnya semakin belajar agama, harusnya semakin taat, harusnya semakin sopan, harusnya semakin baik ya. Ketika menyikapi perbedaan itu sesuatu hal yang mungkin lumrah. Nah, contohnya seperti ada yang mengucapkan, mohon maaf sekali lagi, ada yang mengucapkan hari raya kepada agama tertentu gitu kan. Sementara yang tidak mengucapkan kadang-kadang dicap, mohon maaf sekali lagi, yang mengucapkan kadang-kadang disebut oh gini lah gitulah, terus yang tidak mengucapkan juga seperti itu gitu ya. Nah, setiap orang kan punya pandangan masing-masing. Jadi kalau mereka mau mengucapkan ya silahkan, kalau yang tidak pun juga jadi soal gitu kan. Itu betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menarik ini dari maksudnya orang awam misalnya menarik ini. Nah, kalau misalnya kita menyikapi undangan-undangan dari saudara-saudara kita yang mohon maaf yang non muslim gitu, apakah kewajiban kita juga sama dengan dari muslim itu sendiri ketika misalnya diberikan undangan? Ya, kalau kita melihat fenomena ini ya, undangan ini undangan apa misalnya? Nah, undangan misalnya dalam acara misalnya syukuran anaknya apa gitu kan. Nah, tapi kan alhamdulillah kalau di sekitar kita itu kan maksudnya non muslim juga paham dengan keadaan sekitar gitu kan. Nah, mereka tahu tentang halal juga lumayan tahu gitu kan. Mereka menjaga itu. Nah, itu gimana itu? Nah, itu hal yang kalau dalam kacamata Islam itu tidak masalah. Justru kalau kita mengalergikan diri tadi, maaf bang, ada undangan dari tetangga misalnya, kata istrinya kan, oh tetangga kita yang suka makan babi, waduh, haram. Berat itu. Ini nanti nak makan mie ayam, ini campur-campur bahasa kan. Nanti mau makan mie ayam ke warung mie ayam misalnya di bundaran kan, ngelihat kok banyak yang bukan Islam makan, tapi kayaknya bisa makan babi, udah kuang lah makan mie ayam macam gini, kita takut isa kan. Nah, ini kan mempersulit diri sendiri. Padahal kita tidak pernah melihat mereka ini. Kalau dari fikih kan kita harus ngelihat langsung bahwa mereka memang benar pernah menyentuh itu. Kalau kita mempersulit diri kita sendiri, waduh susah. Dan untungnya
saudara-saudara kita yang selain Islam di sini itu kan ketika Idul Fitri mereka datang. Walaupun ketika Imlek atau Natal sedikit sekali mungkin yang datang ke rumah mereka, kecuali Imlek mungkin ada kepentingan tertentu. Atau mungkin ada yang keluarganya yang convert ke Islam. Ya. Tidak masalah sebenarnya kalau menghadiri, kecuali hal itu bertentangan dengan tauhid. Misalnya harus kita mohon maaf, misalnya diundang ke gereja untuk menghadiri misa misalnya, ya, tapi kita di situ tidak sebagai apa-apa, kecuali misalnya Bang Laili ini jadi Menteri Agama misalnya, ya, diundang karena Menteri Agama itu memayungi semua agama. Maka ketika diundang untuk menghadiri misa Natal, ya datang, karena kewajibannya adalah ulil amri kan. Nah, gitu juga kita, kewajiban kita sebagai tetangga. Kita bahkan kata Rasul tidak boleh menolak pemberian tetangga, tidak boleh juga kita masak sampai baunya cium tetangga tapi kita tidak meri ke tetangga. Tuh. Jadi kita kalau bahkan disunahkan kalau kita masak yang berkuah, kuahnya agak dibanyak diberi ke tetangga. Kalau kita mau buah-buahan kelihatan dari tetangga beri sikit. Kalau tidak nak meri sembunyi, bawa diam-diam, jangan sampai tetangga itu ngelihat karena dia merasa tersakiti. Oh, tetangga aku beli buah macamnya nyaman. Nah itu kan bahkan Islam sedetail itu gitu. Jadi jangan mempersempit segala sesuatu itu dengan batasan-batasan halal haram saja. Kita harus lebih bersikap tasamuh tadi itu. Kita harus tahu bahwa Islam itu benar-benar mengajarkan kita kemanusiaan, memanusiakan manusia. Seperti itu. Jadi sangat tepat ya materi hari ini mengundang Bapak. Syukron, alhamdulillah ya. Kalau enggak itu kebetulan ngapal. Baik, saudara kita yang mendengarkan kita di Belitong Televisi, ini kurang lebih berapa menit lagi ini segmen kita. Inilah langsung ke kesimpulan aja lah kepada biak-biak muda Belitung, yang tentang menyikapi tentang toleransi ini gimana? Ya, untuk apa nih pesan-pesan dari kamu? Ya, pesan-pesan dan kesimpulan lah. Ya, kalau dari kami pribadi, kami ini hanya menyampaikan apa yang kami pernah dengar dari guru-guru kami, yang pernah kami dengar daripada ulama-ulama dan masyayikh-masyayikh kami, bahwasanya kita dalam berislam harus memang secara kafah, ibadah tetap kepada Allah, dan innad dina indallahil Islam itu memang hak. Dan juga ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad dan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya, memang kita harus tetap menjunjung tinggi, karena agama apapun tetap meyakini mereka lah yang paling benar termasuk kita. Tidak ada yang namanya monogami atau tidak ada yang namanya poligami kebenaran. Tidak ada agama ini mengakui agama ini sebagai yang benar, karena semua agama pasti mengakui diri mereka yang benar. Maka dari itu kita dengan 6 agama, dengan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini, terkhusus Belitung, maka anak-anak muda harus menanamkan sikap toleransi. Bagaimana toleransi itu? Bergaul dengan baik, tidak membuli mereka, tidak membuli. Maaf, misalnya contoh, Cina misalnya. Walaupun mungkin terdengar biasa bagi kita, tapi ketika orang lain yang mendengar itu jelas ejekan. Ya. Orang akan menghakimi. Nanti yang lain manggil juga, woi Mendura gitu kan. Mendura rajin maling pisang. Jauh. Saya Madura. Ya. Itu kan sering saya dengar. Ya, jadi ketika kita menanamkan toleransi, kita akan menjadi sadar bahwa dengan dunia yang luas ini, dengan perbedaan yang banyak macamnya, dari agama, suku bangsa, warna kulit dan lain-lain sebagainya, kita akan lebih mengerti, oh ternyata ada ya orang yang masakannya bubur sagu misalnya, yang kenyal-kenyal itu kan, papeda. Iya, ada papeda itu. Oh, ternyata kita saudara-saudara kita yang di timur makannya makanan pokoknya bukan nasi tapi jagung misalnya. Kita akan lebih mengenal hal seperti itu. Kenapa? Karena kita lita'arufu, mau mengenal. Kalau kita tidak mau mengenal, mengeksklusifkan diri, kita menjadi orang, kalau dalam peribahasa itu katak dalam tempurung. Kita wawasan kita segitu-segitu saja. Nah, makanya bertemanlah seluas-luasnya
carilah teman sebanyak-banyaknya. 1000 teman itu sangat sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan, Bang Lele. Iya. Dan terima kasih banyak juga untuk pemirsa Belitung Televisi yang telah mendengarkan kami ini tentang toleransi, dan mudah-mudahan di waktu yang singkat ini tapi memberikan kesan dan juga manfaat untuk Anda semuanya. Amin, amin. Ayo jadi orang yang bisa merangkul, bukan memukul, yang kami sampaikan dari Bang Muklis tadi. Dan ingat, Islam itu adalah agama yang penuh dengan cinta kasih. Agama Islam itu tidak mengajarkan yang namanya kebencian, kedengkian, dan agama Islam itu mengajarkan kita berada di jalur yang lurus tanpa merusak dan tanpa menyakiti. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya di berita kita dahsyat. Kami pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di segmen selanjutnya dengan hal yang tidak kalah seru lagi ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.